Hey guys, welcome to our video. Today kita bakal ngobrolin topik yang super penting banget, yaitu gimana sih peran kita sebagai warga negara di dunia digital. Soalnya di zaman sekarang kita tuh nggak cuma eksis di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Sebagai warga digital, kita punya hak kayak ngelindungin privasi sama ide dapat info yang benar. Tapi jangan lupa ada kewajiban juga kayak nggak nyebar hoax atau info yang nggak jelas. Terus kita tetap harus patuh sama aturan. Nah, teknologi sekarang kan makin canggih nih, tapi di balik semua itu ada tantangan juga buat tetap bijak dan bertanggung jawab. Jadi gimana sih cara orang-orang ngadepin ini? Yuk kita dengerin langsung pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Auliers Muhammad Salim. Di sini saya akan wawancara terkait tugas UAS warga negaraan. Saya di sini ditemani oleh narasumber bernama David. Oke, mungkin agak tidak formal tapi nggak apa-apa. Kita tanya-tanya saja dari pertanyaan pertama. Bagaimana Anda mendefinisikan peran warga negara dalam menjaga hukum dan ketertiban di era digital? Bagi saya peran warga negara dalam menjaga hukum dan ketertiban di era digital sangatlah penting. Dengan kesadaran dan partisipasi aktif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan dunia maya yang lebih aman. Oke, lanjut di pertanyaan kedua. Apa saja tantangan utama yang dihadapi warga negara terkait hukum di era digital? Di era digital, warga negara menghadapi sejumlah tantangan hukum yang kompleks. Perkembangan teknologi yang sangat pesat seringkali membuat regulasi hukum sulit mengimbangi, sehingga menimbulkan celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan melanggar hukum. Selain itu, masalah privasi data, kejahatan cyber, dan pelanggaran hak cipta juga menjadi tantangan serius. Tantangan lainnya adalah kesenjangan digital yang membuat tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan informasi, serta kesulitan dalam menegakkan hukum di ruang digital yang bersifat lintas batas. Oke, di pertanyaan ketiga ada apa yang Anda pikirkan tentang kewajiban warga negara dalam melaporkan kejahatan digital seperti penipuan online atau cyberbullying? Kewajiban warga negara untuk melaporkan kejahatan digital seperti penipuan online atau cyberbullying merupakan langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif. Dengan melaporkan tindakan-tindakan melanggar hukum tersebut, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga turut serta dalam upaya penegakan hukum di dunia maya. Laporan dari masyarakat dapat menjadi bukti yang kuat bagi pihak berwajib untuk menyelidiki dan menindak pelaku kejahatan. Selain itu, melaporkan kejahatan digital juga dapat mencegah terjadinya korban lain dan memberikan efek jera bagi pelaku. Oke, lanjut. Bagaimana pandangan Anda tentang literasi digital sebagai salah satu cara warga negara memahami aspek hukum di dunia maya? Tentang literasi digital merupakan kunci bagi warga negara dalam memahami aspek hukum di dunia maya. Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, literasi digital memungkinkan individu untuk mengakses informasi hukum, memahami hak dan kewajiban ruang digital, serta mengenali potensi ancaman dan cara melindungi diri dari kejahatan cyber. Dengan literasi digital yang memadai, masyarakat dapat menjadi pengguna internet yang cerdas dan kritis dan bertanggung jawab. Mereka mampu membedakan informasi yang benar dan hoaks, serta berpartisipasi aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman dan positif. Oke, saya lanjut. Bagaimana peran warga negara dalam menjaga etika berinternet agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku? Peran warga negara dalam menjaga etika berinternet agar tetap sesuai dengan hukum sangatlah krusial. Dengan memiliki literasi digital yang baik, masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang berlaku di dunia maya dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, warga negara juga berperan aktif dalam melaporkan tindakan yang melanggar hukum seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau penipuan online. Dengan demikian, masyarakat turut serta dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif. Selain itu, warga negara juga dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lain dengan selalu berperilaku sopan dan santun di dunia maya.
Oke, pertanyaan berikutnya. Apa pendapat Anda tentang pelanggaran hukum yang dilakukan warga negara karena kurangnya pengetahuan tentang hukum digital, seperti pembajakan atau penyebaran hoax? Pelanggaran hukum di ranah digital yang dilatar belakangi oleh kurangnya pemahaman hukum digital memang menjadi masalah serius. Pembajakan, penyebaran hoaks, atau pelanggaran privasi seringkali dilakukan tanpa sadar oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya literasi digital yang memadai. Meski begitu, kurangnya pengetahuan bukan berarti membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum. Setiap individu wajib berusaha memahami aturan yang berlaku di dunia maya. Namun, penegakan hukum yang humoris dan upaya edukasi yang masif juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Oke. Apa saran Anda untuk meningkatkan kesadaran warga negara terhadap kebijakan hukum digital seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)? Peningkatan kesadaran hukum digital dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye edukasi yang masif dan menarik, penyederhanaan bahasa hukum dan dalam regulasi, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarluaskan informasi hukum. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan program-program literasi digital yang komprehensif. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya di dunia maya serta mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Bagaimana Anda melihat peran komunitas atau organisasi dalam membantu warga negara memahami dan mematuhi hukum digital? Terkait komunitas dan organisasi memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu warga negara memahami dan mematuhi hukum digital. Mereka dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dengan memfasilitasi edukasi hukum digital yang lebih mudah dicerna. Melalui workshop, seminar, atau program-program online, komunitas dan organisasi dapat menyederhanakan bahasa hukum yang kompleks menjadi pemahaman yang lebih praktis. Bagaimana teknologi seperti blockchain atau AI dapat membantu warga negara dalam mematuhi hukum di era digital? Blockchain dan AI dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kebutuhan hukum di dunia digital. Blockchain memberikan catatan transaksi yang transparan dan tak berubah. Sementara AI mampu menganalisis data besar untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Keduanya berpotensi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan akuntabel. Misalnya, blockchain dapat memastikan keaslian produk digital, sedangkan AI dapat mendeteksi konten berbahaya. Apa pendapat Anda tentang kolaborasi antara warga negara, pemerintah, dan sektor swasta untuk menciptakan regulasi yang efektif di dunia digital? Kolaborasi antar warga, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan regulasi digital yang efektif. Masing-masing pihak memiliki peran unik. Warga memberikan masukan langsung, pemerintah membuat kebijakan, dan sektor swasta memberikan dukungan teknis. Dengan bekerja sama, mereka dapat memastikan regulasi yang dihasilkan relevan, mengakomodasi semua kepentingan, dan menciptakan ruang digital yang aman dan adil bagi semua. Mungkin pertanyaan terakhir, apa pesan Anda kepada generasi muda tentang pentingnya memahami peran mereka dalam aspek hukum digital? Hukum digital bukan hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Memahaminya adalah kunci untuk menjadi warga digital yang baik dan aktif. Ingat, jangan judol. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak David. Oke, semuanya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, di era digital ini kita semua punya peran penting buat bikin dunia maya jadi tempat yang aman dan seru buat semua orang. Pahami hak dan kewajiban kalian. Terus jangan lupa support literasi digital ya. Karena dengan begitu kita bisa jadi warga digital yang gak cuma keren, tapi juga bertanggung jawab. Thanks banget udah nonton kita hari ini. Stay safe, stay smart, and Sampai ketemu lagi. Bye.